Figur Tsunami ya kan? Sopan santun, penampilan, ketekunan, dan harga diri. Aku tidak meminta semua itu darimu. Yang kuminta hanyalah satu hal. Perlihatkanlah kekuatan absolut. Karena aku tak butuh anak baik yang tidak punya kemampuan. Sontak, karena melihat hal itu, Kigo pun kaget sekaligus kagum dengan kekuatan yang diperlihatkan oleh Gen, yaitu sang komandan dari unit terkuat di Jepang. Cerita dibuka dengan wajah marah Gen karena melihat berita yang terpampang di surat kabar, di mana berita itu seakan-akan menunjukkan Minalah orang yang mengalahkan Kaiju yang dia dan timnya kalahkan lalu. Karena kesal, Gen kemudian mengadu kepada Kiko karena dirinya malah didiskriminasi dan terlebih, followernya malah berkurang. Di sisi lain, Gen malah membiarkan alat komunikasinya berbunyi-bunyi sedari tadi dengan alasan bahwa dia tak ingin pergi ke tempat menyesakkan karena dia tahu pas itu panggilan untuk melaksanakan rapat. Sontak, dengan tiba-tiba, Eiji pun memberikan beberapa pelajaran kepada Gen karena dia tak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai komandan unit 1. Setelah itu, Gen pun bertanya perihal apa sampai dirinya harus dipanggil dengan tiba-tiba. Eiji kemudian berbalik dan memberitahu bahwa ini perihal Kaiju atau Kaiju nomor 8. Scene lalu berpindah pada Kafka yang sedang melakukan rutinitasnya di ruang tahanan. Sementara itu, Kafka sibuk berpikir apa yang sebaiknya dia lakukan agar dirinya terbukti berguna bagi pasukan pertahanan. Tapi, dengan tiba-tiba masuklah beberapa prajurit ke dalam sel itu, kemudian meminta Kafka untuk ikut dengan mereka. Tak berselang lama, terlihatlah Kafka dan Gen yang ternyata sedang menghadap direktur karena ada yang ingin direktur beritahukan kepada mereka berdua. Direktur kemudian berbicara pada Kafka bahwa dia sudah resmi dikeluarkan dari unit 3. Tapi, di saat bersamaan, dia diperintahkan untuk bergabung dengan unit 1 saat ini juga. Dengan alasan bahwa akan dibentuk sebuah pasukan terkuat yang dapat menghadapi segala jenis bencana monster apapun itu. Dengan menggabungkan kaiju terkuat sepanjang sejarah bersama prajurit terkuat di Jepang. By the way, saya rasa ada kemungkinan Kafka ini bakalan jadi orang yang punya pangkat tinggi sama kayak Gen dan Mina nanti gitu loh. Tapi ya, itu baru saya perkirakan gitu. Oke, lanjut. Tentu saja karena mendengar hal itu, Kafka langsung menerima keputusan direktur. Tapi, itu berkebalikan dengan Gen, karena dia langsung menolak keputusan dari direktur. Dengan alasan bahwa asalkan ada dirinya saja di sebuah pasukan, pasti pasukan itu akan menjadi sangatlah kuat. Setelah itu, Gen kemudian berniat untuk pergi dari ruangan itu, tetapi direktur langsung menghentikannya karena direktur tak yakin dengan adanya Gen saja sudah cukup untuk menghadapi para kaiju. Direktur lalu menjelaskan pada Gen bahwa para kaiju ini merupakan monster yang berevolusi setiap harinya, dan memang benar bahwa manusia dapat selalu menangani para kaiju. Tetapi, hal itu tetap tak menghentikan kaiju yang terus berevolusi. Dan jika manusia malah berpuas diri hanya dengan menggunakan mindset seperti Gen, maka yang dinamakan bencana besar sudah pasti cepat atau lambat akan terjadi. Dan karena itulah, manusia juga harus belajar dan terus berevolusi, sama seperti para kaiju. Gen pun menghela nafas karena itu dan berjalan ke arah Kafka. Kontak. Dengan tiba-tiba, Gen lalu berkata kalau akan lebih baik jika kaiju ini dijadikan senjata atau armor dan itu diberikan kepadanya saja. Setelah mendengar hal itu, Kafka kemudian memberitahu Gen bahwa dia sekarang masih belum boleh mati karena masih ada janji yang harus dia tepati. Setelah itu, Gen pun berkata bahwa dia tak tertarik dengan tekad Kafka. Tapi, Kafka haruslah membuktikan diri dengan kekuatannya dan apabila dia lepas kendali, maka Kafka harus bersiap untuk menjadi senjata saat itu juga. Namun, bukannya takut atau gentar, Kafka kemudian memberi hormat dan berterima kasih kepada Gen saat itu juga. Scene kemudian berpindah di distrik Shinagawa yang bertempat di kota Tokyo, Jepang, di mana saat itu sedang terjadi sebuah kekacauan yang sangat parah, yaitu kemunculan lubang raksasa di tengah-tengah kota. Dan dari dalam lubang itu,
muncullah kaiju bertipe semut dengan jumlah yang sangatlah banyak. Scene lalu berpindah lagi pada Kiko yang baru selesai menjalani latihan paginya saat itu. Tapi, karena dia tak ingin menyanyiakan waktu, dia lalu bergegas ke tempat Gen dengan tujuan untuk mendapatkan pengajaran darinya. Kiko pun mengetuk pintu dengan keras agar Gen segera membuka pintu itu. Tapi, karena tak ada tanda-tanda kehidupan, Kiko kemudian memutuskan untuk langsung masuk begitu saja ke dalam. Dan hal tak terduga pun tiba-tiba terjadi. Kiko pun kaget karena melihat Gen yang sujud tepat di depan kakinya. Saat itu, tanpa basa-basi, Gen pun memohon pada Kiko untuk meminjamkannya uang. Gen beralasan bahwa gaji bulanannya yang baru saja masuk, entah kenapa langsung lenyap begitu saja. Ya, tentu saja Kiko tahu Gen telah menghabiskan uangnya untuk membeli figur anime dan top up diamond. Jadi, dia pun memarahi Gen tanpa ampun di situ. Tapi tiba-tiba, dia pun kaget karena mendengar sirine yang berarti mereka sudah harus segera berangkat untuk bertugas. Cerita pun berlanjut di distrik Shinagawa, yaitu tempat terjadinya serangan kaiju. Saat itu, para penduduk pun berlarian ketakutan akibat para kaiju mulai menyerang ke segala arah. Tapi, di antara semua orang, terlihatlah seorang kakak yang sedang bersama dengan adiknya yang sedang bersembunyi dari kaiju di suatu tempat. Tapi sayangnya, salah satu kaiju itu kemudian menemukan tempat mereka bersembunyi. Di situasi ini, sang kakak tetap melindungi adiknya dengan berharap Gen pasti akan datang, lalu segera melindungi mereka. Dan di tengah ketakutannya, dengan tiba-tiba muncullah Gen yang langsung menyelamatkan anak-anak tersebut dengan sosoknya yang sangatlah keren. Anak itu kemudian sangat senang karena harapannya terkabul. Tapi, di sisi lain, Gen kemudian berkata, "Hei bocah ingusan, kau tak boleh sembarang memanggil nama komandan tanpa menyebut pangkat mereka. Dan sebagai hukumannya, pulanglah dengan selamat, lalu posting tweet, Komandan Gen keren banget, sebanyak 10 kali. Dan jangan lupa, gunakan handphone ibumu ya." Karena mendengar itu, anak tersebut lalu mematuhi kata-kata Gen. Setelah membodoh-bodohi anak itu, Gen lalu memerintahkan seluruh anggota unit 1 untuk memprioritaskan keselamatan penduduk dan membasmi semua kaiju yang ada. Di sini, Gen juga tak lupa untuk memerintahkan para anggota baru untuk melakukan hal yang sama dan memberikannya hasil yang gemilang. Tapi, itu harus sesuai dengan ekspektasi miliknya. Karena telah menerima perintah resmi, Kiko pun siap untuk bertugas. Gen juga memerintahkan ketua peleton Shinonome untuk mensupport Kiko agar tak ada yang harus dikhawatirkan. Kemudian, dengan tiba-tiba muncullah seekor kaiju tepat di depan Shinonome. Tapi, tak disangka dalam sekejap Kiko pun muncul dan langsung menghabisi kaiju tersebut. Para petinggi unit 1 tentu saja langsung kaget karena hal itu. Tapi, tak sampai di situ saja. Dia juga langsung menghabisi kaiju lainnya dalam sekali jalan. Dan tanpa diduga, di situasi itu telah terbentuk sebuah duo yang sangat-sangatlah kuat. Para petinggi unit 1 kemudian tercengang karena menurut mereka, Kiko ini lebih hebat dari Gen saat dia masih muda. Di sisi lain, Gen terpikir akan satu hal. Dia kemudian memberitahu yang lain bahwa kaiju bertipe semut ini tak biasanya muncul di permukaan. Dan kali ini, dia yakin perilaku kaiju ini juga sangat aneh. Seakan-akan ada seekor kaiju yang kuat yang memimpin para kaiju semut ini. Cerita pun berlanjut di regu pembasmi bagian barat, yang tepatnya regu pembasmi yang dipimpin oleh Kafka. Tapi, walaupun Kafka telah dilepas, tentu saja saat ini Kafka masih dipantau oleh para petinggi pasukan pertahanan saat ini. Dan seakan seperti sedang bermimpi, akhirnya Kafka bisa mengatakan sesuatu yang keren, seperti yang selama ini dia impikan. Kafka kemudian mengaktifkan perubahan sebagian miliknya dan langsung menyerang kaiju tersebut. Tetapi sayangnya, serangannya tidak mempan kepada kaiju itu dan tidak berkesan sama sekali. Para petinggi pun heran, kenapa Kafka tidak segera berubah saja dan lalu menyerang kaiju. Karena menyadari serangannya tidak mempan dan tidak berkesan kepada kaiju itu, Kafka pun mengambil keputusan dan langsung berubah ke wujud kaiju miliknya saat itu juga. Tapi, hal mengejutkan pun terjadi karena perubahan Kafka menjadi kaiju itu kemudian gagal di saat-saat yang sangat genting. Sontak,
Karena itu, dia pun terkena serangan kuat dari kaiju tersebut. Tim pemantau yang melihat Kafka gagal kemudian segera mengabarkannya kepada yang lain. Tetapi, tak hanya itu saja, tim pemantau juga mendeteksi adanya energi tidak terduga yang berasal dari kaiju utama. Dan itu tepat berada di tempat Kafka berada sekarang ini. Dan tak disangka, yang muncul ternyata adalah Kyukaiju yang selama ini menghilang. Kyukaiju kemudian menatap Kafka dengan tatapan membunuh, lalu dengan cepat langsung menyerang Kafka saat itu juga. Di sisi lain, Gen kemudian bertanya kepada ruang pemantau tentang status perubahan Hakaiju. Ruang pemantau pun mengabarkan bahwa hingga sekarang, perubahan Hakaiju terus-menerus gagal. Eiji yang mendengarnya lalu kebingungan, karena kalau ini dibiarkan, Hakaiju pasti mati karena dibunuh oleh Kyukaiju. Sontak, karena merasa harus bergerak, Gen lalu segera bersiap untuk pergi menghabisi Kyukaiju. Tapi sayangnya, hal tak terduga pun kembali terjadi, karena Kyukaiju ternyata dapat membelah dirinya, dan itu baru dapat dideteksi sekarang. Tak hanya itu saja, hal buruk pun terus-menerus bermunculan, karena kaiju yang telah dikalahkan tadi malah bangkit kembali, dan jangkauannya semakin meluas akibat kemunculan Kyukaiju yang kedua. Scene kemudian berpindah kembali pada Kafka yang sedang bertarung dengan Kyukaiju. Di sini, Kyukaiju sudah benar-benar berniat untuk membunuh Kafka dan akan segera mengambil kekuatannya. Kafka yang tak bisa berbuat apa-apa kemudian hanya bisa melihat Kyukaiju yang akan segera mengambil tubuhnya, dalam artian akan membunuhnya juga. Tapi, dengan tiba-tiba, tubuh Kyukaiju kemudian terbelah menjadi dua, dan tak disangka, yang menyerangnya adalah seorang Kikoru Shinomiya yang muncul untuk membalas budi, terlebih lagi menagih hutangnya kepada Kyukaiju yang belum dia bayar. Sudah tentu bukan Kyukaiju namanya jika dia dapat dikalahkan dengan satu pukulan saja. Karena melihat Kyukaiju yang bangkit kembali, direktur kemudian berniat untuk maju, tetapi dia dihentikan oleh wakil direktur. Karena jika direktur terus-menerus menggunakan numbers, maka umurnya akan terus berkurang juga semakin lama penggunaan numbers. Saat itu, direktur pun mematuhi wakilnya dan berharap agar generasi muda ini dapat melewati ujian yang sedang mereka hadapi. Saat itu, Kiko dan Kafka lalu membuat rencana, yaitu Kiko akan bertugas untuk memancing Kyukaiju, dan Kafka harus segera berubah lalu mengakhiri Kyukaiju dengan sekali pukulan. Karena sudah mengerti, mereka berdua kemudian segera melaksanakan rencana itu. Kafka dan Kiko lalu menghindari semua serangan rifle Kyukaiju, walaupun Kafka masih saja terkena. Kiko sedang berusaha menganalisa Kyukaiju, tetapi dia pun terkena serangan rifle dari Kyukaiju. Tapi, walaupun dia terkena, Kiko masih berusaha menahannya dan menyerang Kyukaiju sehingga Kyukaiju dapat dipojokkan olehnya. Saat itu, Kiko terus-menerus menyerang Kyukaiju dengan serangan yang sangat cepat untuk semakin memojokkannya. Direktur dan wakil direktur yang melihat pertarungan Kiko kemudian merasa seperti sedang melihat pertarungan orang itu saat masih muda. Hikari Shinomiya, atau lebih tepatnya, Ibu Kikoru Shinomiya. Dengan bersenjatakan numbers keempat yang merupakan salah satu senjata terkuat, dia menerjang pertempuran bagaikan sesosok Valkyrie. Tentu saja, semua orang menghormati dan mengagumi komandan unit 2 ini, terkhususnya anaknya sendiri yaitu Kiko. Seperti seorang anak pada umumnya, dia sangat-sangat menyayangi ibunya, jadi dia berjanji akan melindungi ibunya suatu saat dia menjadi seorang anggota pasukan pertahanan. Ibu Kiko sangat senang karena mendengar ucapan itu dari anaknya sendiri, jadi dia juga berjanji untuk selalu bersama-sama dengan Kiko dan juga melindungi anaknya ini. Tetapi, hal yang sangat-sangat memilukan bagi Kiko pun terjadi, yaitu kematian ibunya di medan peperangan saat melawan Rokukaiju waktu itu. Orang-orang sangat berduka karena kepergian beliau, tetapi di antara semua orang, hanya Kiko lah yang paling terluka. Di saat itu, Kiko terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri karena dia tak dapat menepati janji yang dia buat kepada ibunya. Kiko kecil yang sangat terluka saat itu
hanya ingin sebuah ketenangan, dan itu hanya bisa diberikan oleh ayahnya. Tetapi Kiko akhirnya sadar bahwa ayahnya lah yang paling terluka. Jadi karena itulah Kiko pun membuat janji, yaitu dia akan menggantikan ibunya untuk menolong orang-orang dan tak akan membiarkan mereka mati selama dia ada di situ. Dengan tekadnya yang sangat kuat, Kiko berhasil membuat Kyukaiju sangat terpojok. Tapi sayang sekali, dia tiba-tiba kehilangan pijakannya saat akan segera menyelesaikan serangan-serangannya. Saat itu, sudah pasti Kyukaiju akan memanfaatkan itu. Dan karena melihat hal itu, Kafka pun menghentikan usaha Kyukaiju, walaupun kakinya sendiri terluka. Kiko kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut dan langsung memakai tekniknya, yaitu Daruma Otoshi, yang langsung memotong-motong tubuh Kyukaiju saat itu juga. Sontak, Kiko berteriak kepada Kafka karena ini merupakan giliran Kafka untuk segera mengakhiri Kyukaiju sebelum dia beregenerasi lagi. Dengan penuh semangat, Kafka pun langsung melepaskan kekuatannya dan segera bersiap untuk berubah. Tapi dengan tiba-tiba, sesuatu yang aneh pun terjadi. Bukannya menyerang Kyukaiju, Kafka malah menyerang tepat ke arah jantung Kiko dan membunuh Kiko serta semua orang yang berada di situ. Saat itu, Kafka lalu melihat ke arah tangannya yang penuh dengan darah kawan-kawannya. Dan ternyata, itulah penyebab dia tidak dapat berubah ke wujud kaijunya. Di saat-saat emas itu, Kafka malah membuat kesalahan fatal. Tapi bersamaan dengan kesalahannya, dia sadar bahwa dia tak dapat berubah bukan karena Hakaiju, tapi karena rasa takut kehilangan kendali dan membunuh teman-temannya sendiri dengan kedua tangannya. Atau bisa dibilang, rasa takut akan dirinya sendiri. Di situasi itu, Kafka pun dibentak oleh Kiko. Kiko kemudian berkata padanya bahwa dia tak boleh meremehkan dirinya, Komandan Ashiro, Wakil Komandan Hoshina, Reno, teman-temannya yang lain, dan bahkan Kafka sendiri. Karena mereka semua adalah anggota pasukan pertahanan. Di tempat itu, kata-kata Kiko pun bergema di telinga Kafka, dan itu membuatnya sadar akan satu hal, yaitu dia harus mempunyai kepercayaan kepada rekan-rekannya sendiri. Dan seperti yang kita semua duga, perubahan dari Kafka pun akhirnya sepenuhnya berhasil. Karena Kafka akhirnya berhasil berubah, ruang kendali lalu mengabarkan bahwa Hakaiju akhirnya muncul di medan pertempuran. Kyukaiju saat itu lalu langsung bereaksi dengan kemunculan Hakaiju. Jadi, dia pun menghidupkan para monster yang telah dikalahkan tadi. Tapi tak sampai di situ saja, Kyukaiju juga ternyata berubah bentuk lagi ke bentuk evolusi miliknya. Tapi, seakan-akan tak merasa khawatir, Kafka lalu berterima kasih pada Kiko karena dia akhirnya dapat percaya kepada rekan-rekannya dengan sepenuh hati. Dan sekarang, dia hanya ingin meminta satu hal saja kepada Kiko, yaitu tolong bersihkan jalannya. Tentu Kiko kesal karena mendengar hal itu, tapi dia terpaksa menuruti Kafka saat itu. Kafka kemudian berlari tepat ke arah Kyukaiju dengan sangat cepat. Tapi, di sisi lain Kyukaiju langsung memakai kekuatan penuhnya dengan niat untuk langsung mengakhiri Kafka saat itu. Tetapi sayang, 1 miliar kali sayang, hanya memakan waktu sepersekian detik saja, Kafka pun langsung dapat mengambil inti monster milik Kyukaiju. Saat itu, Kafka heran karena dia ternyata salah mengambil inti, dan inti yang sebenarnya ada di tubuh atas Kyukaiju. Tapi karena tak terlalu susah, dia berniat untuk mencobanya sekali lagi. Setelah kejadian saat dia kehilangan kendali waktu itu, Kafka akhirnya tersadar bahwa dirinya masih belum mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari Hakaiju. Kafka tahu bahwa hal itu memang sangat ironis, karena dia harus mengalami hal-hal yang membuatnya dalam bahaya, atau setidaknya hampir mati dulu, baru dia akan mendapatkan sesuatu yang bisa dibilang sedikit bagus. Setelah kesadarannya diambil alih Hakaiju waktu itu, entah kenapa Kafka mulai paham bagaimana caranya untuk menggunakan tubuh Hakaiju dengan sempurna. Saat itu, Kafka pun terjun sambil bersiap untuk memukul Kyukaiju dengan tinjunya. Namun,
Kyukaiju yang tidak tahu menahu kemudian menangkis pukulan Kafka, dan alhasil tindakan bodoh tersebut membuat dirinya hancur hingga tak berbentuk oleh pukulan biasa milik Kafka. Tentu saja, semua orang yang ada di situ lalu tercengang dengan kekuatan sesungguhnya milik Hakaiju. Ya walaupun ini masih mode santainya si Kafka aja sih. Tapi sementara mereka tercengang, ternyata Kyukaiju tipe Alpha kemudian menghubungi Kyukaiju tipe Beta yang saat ini sedang bertarung dengan Gen untuk segera bersatu. Tapi tipe Beta kemudian menyuruh Alpha untuk menunggu karena saat ini dirinya sedang belajar sesuatu hal. Beta kemudian belajar dari setiap serangan yang dilontarkan Gen kepadanya. Semakin lama mereka berdua bertarung, semakin banyak juga yang Beta pelajari saat bertarung dengan Gen. Beta sudah mengerti bahwa teknik bertarung Gen tidak memiliki celah sama sekali karena Gen dapat bertarung dengan baik di jarak yang jauh maupun jarak yang sangat dekat. Tapi dengan kecerdasan dan kemampuan evolusi cepat miliknya, Beta akhirnya sukses mempelajari teknik bertarung Gen dan menemukan kelemahannya. Karena Beta tahu teknik bertarung Gen merupakan teknik yang cukup merepotkan, dia pun menemukan cara untuk mengantisipasi serangan dari Gen atau teknik-teknik bertarung dari Gen, yaitu dengan menggiringnya ke jebakan yang telah dia buat sebelumnya. Lalu, meledakkan jebakan tersebut saat Gen berada di tengah-tengah situ. Wakil direktur dan direktur tahu bahwa Kyukaiju ini merupakan monster yang dapat belajar dengan cepat dan juga dapat berevolusi terus-menerus bagaikan sebuah virus mematikan yang bisa terus-menerus berevolusi dari waktu ke waktu. Dan itulah yang membuat Kyukaiju menjadi ancaman yang sangat berbahaya. Sementara mereka membahas Kyukaiju, tiba-tiba Gen kemudian membantah hal tersebut. Dan tentu saja hal yang dikatakan oleh wakil direktur tadi. Gen memberitahu bahwa mereka semua tak perlu cemas, karena ancaman yang sebenarnya itu adalah dirinya sendiri. Kyukaiju yang melihat tatapan dari mata Gen kemudian heran bagaimana bisa manusia memiliki tatapan seekor kaiju. Tapi sebelum dapat bereaksi, Kyukaiju ternyata sudah memiliki lubang tepat di inti pertamanya. Codename RT-0001 merupakan senjata yang diciptakan dari retina Ichikaiju atau kaiju nomor 1 yang merupakan numbers tertua di Jepang hingga saat ini. Ichikaiju merupakan kaiju yang bisa melihat masa depan karena dia mampu memvisualisasikan sinyal yang dipancarkan otak saat mereka akan melakukan sesuatu. Dan dengan cara itulah, Ichikaiju mampu membaca arah pergerakan lawannya dengan sangat sempurna sebelum mereka bergerak. Dan setelah dia memastikan bahwa kelemahan lawannya benar-benar sudah terlihat, dia pun langsung menyerang dengan ganas sehingga targetnya tak dapat melakukan perlawanan apapun. Karena Gen dan Kafka telah berhasil membunuh Kyukaiju Alpha dan Beta, semua orang kemudian merayakan kemenangan mereka saat itu juga dengan riang gembira. Bersamaan dengan itu, semua orang akhirnya menyadari kekuatan dari unit terkuat yang pernah ada di Jepang. Tak lupa pula, Direktur Isao kemudian memanggil nama para inti dari pembasmian Shinagawa kali ini. Lalu, ia pun memuji hasil usaha mereka bertiga. Karena mendengar hal tersebut, Kiko lalu terdiam dan merasa sangat bahagia karena setelah sekian lama, ayahnya pun akhirnya memujinya kembali. Di sisi lain, Gen merasa ada sesuatu yang janggal dengan perkataan Kyukaiju Alpha pada Hakaiju saat mereka bertemu. Gen mengerti dengan maksud Kyukaiju yang berkata akan membunuh Hakaiju, tetapi dia tidak mengerti dengan maksud Kyukaiju yang berkata bahwa dia akan mengambil alih tubuh dari kaiju terkuat yang pernah ada. Jadi, dia pun bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan dari Kyukaiju ini? Sementara Gen memikirkan tentang itu, dengan tiba-tiba mereka semua lalu mendapatkan sinyal dari kaiju. Dan itu berasal dari sisa-sisa kaiju Alpha yang akhirnya memberitahu semua orang bahwa tujuan miliknya yang sebenarnya adalah untuk merebut kekuatan kaiju terkuat yang pernah ada, yaitu tak lain adalah Nikaiju beserta tubuh inangnya yang sekarang ini sudah tercapai.